Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 17 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul bisikan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata bisikan itu adalah suatu suara yang di dalamnya ada informasi atau ada pembicaraan yang datang dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan pelan tanpa ada pihak ketiga yang mendengarkannya. Nah, bisikan itu bisa datangnya dari orang lain. Bisikan itu bisa datangnya dari hati kita. Bisikan itu bisa datangnya dari Roh Kudus kepada kita. Tapi yang keempat, bisikan itu juga bisa datang dari iblis kepada kita. Dan khusus firman hari ini saya mau bahas tentang bisikan yang dilakukan iblis. Bisikan iblis. Itu yang ada di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang kedua. Kita mau lihat di sana terjadi bisikan antara iblis ke Yudas. Nah, kita mau lihat bisikan iblis ini terjadi dalam situasi yang bagaimana agar saudara dan saya patut waspada supaya kita tidak mengalami seperti Yudas. Yang pertama, bisikan iblis kepada Yudas itu terjadi ketika Yudas sedang berada satu jamuan makan bersama Yesus. Saya ulangi, bisikan iblis kepada Yudas ini terjadi ketika Yudas sedang ada satu jamuan makan bersama dengan Yesus, satu meja dengan Yesus. Yudas bukan sedang ada di nightclub. Yudas bukan sedang ada di tempat-tempat orang yang tidak baik kelakuannya. Yudas bukan sedang berada di tempat-tempat keonaran. No. Tapi Yudas sedang berada satu jamuan makan dengan Yesus. Kok bisa? Iya bisa, karena itu terjadi di dalam firman mencatatnya. Dia sedang makan satu jamuan dengan Yesus dan murid yang lain. Dan iblis membisikkan apa yang iblis mau Yudas lakukan. Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa apa yang iblis lakukan bagi Yudas ketika dia satu jamuan dengan Yesus, itu bisa juga terjadi bagi saudara dan saya. Karena itu saudara dan saya perlu berhati-hati ketika kita ada di dalam satu ibadah, ketika kita sedang melakukan hubungan dengan Tuhan, ketika kita sedang menikmati bagian-bagian yang baik bersama dengan Tuhan. Ingat, iblis punya kesempatan terkecil untuk bisa membisikkan hal-hal jahatnya bagi kita. Mengapa bisa? Nanti saya bahas di poin berikut. Jadi yang pertama, bisikan iblis itu terjadi ketika Yudas sedang satu jamuan makan dengan Yesus. Yang kedua, bisikan iblis itu terjadi ketika Yudas terikat pada Mamon. Mengapa bisa? Alkitab berkata dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, bisikan iblis itu tidak dia bisikan ke telinga Yudas, tapi dia bisikan ke hati Yudas. Coba saudara lihat ayat itu. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Jadi dia bisa membisikkan itu di hati Yudas. Mengapa hati Yudas? Karena hati Yudas tidak sedang terikat pada kebenaran. Karena hati Yudas sedang tidak terikat pada firman. Karena hati Yudas tidak terikat pada Tuhan. Karena hati Yudas hanya sedang terikat pada roh cinta uang, roh mamon. Kalau aku jual Yesus, aku pasti dapat uang 30 keping perak. Perhatikan saudara, sekalipun saudara dan saya satu jamuan dengan Tuhan, sekalipun saudara dan saya sedang ada di dalam tempat ibadah, tapi jika hati kita terikat pada mamon,
pada roh cinta uang, perhatikan, hati kita akan menjadi celah, akan menjadi akses yang empuk di mana iblis akan masuk dan membisikkan rencana jahatnya bagi saudara dan saya. Seperti yang dia lakukan bagi Yudas. Karena itu, jaga hati saudara dan saya harus tetap terikat pada kebenaran, terikat pada firman Allah, terikat pada Tuhan itu sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, iblis melakukan bisikan kepada Yudas. Itu ada temanya. Iblis itu punya tema. Temanya apa? Kamu harus mengkhianati gurumu. Kamu harus mengkhianati Yesus. Jual dia. Kalau di sini dibilang hanya mengkhianati, tapi itu untuk menjual Yesus. Untuk Yudas mendapatkan uang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bisikan iblis kepada Yudas di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, itu untuk Yudas mengkhianati Yesus. Perhatikan, harusnya Yudas tahu ketika bisikan itu untuk mengkhianati Yesus, harus dia tolak. Harus dia tepiskan, harus dia hentikan bisikan itu, harus dia abaikan. Tapi Yudas tidak melakukan itu. Yudas membiarkan bisikan itu begitu jelas di dalam hatinya. Sehingga akhirnya Yudas melakukan seperti apa yang iblis bisikkan. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa ketika iblis membisikkan sesuatu di hati saudara dan saya karena ada celah, kita terikat roh mamon, terikat pada roh cinta uang, kita harus belajar ketika iblis masih membisikkan itu, kita harus menolaknya, kita harus menghentikannya, menepiskannya, supaya akhir hidup kita tidak sesadis kehidupan Yudas. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini mau meneguhkan saudara dan saya tentang bisikan iblis ini berbahaya, tetapi sangat halus. Karena dia bisa membisikkan itu ketika seseorang ada dalam satu jamuan dengan Tuhan. Dia bisa membisikkan itu bukan pada telinga orang itu, tapi pada hati orang yang cinta uang, yang terikat pada mamon. Dan dia bisa membisikkan rencana jahatnya untuk seseorang berbalik menentang Tuhan, berbalik menentang kebenaran. Dan firman ini mau membuat saudara dan saya juga berhati-hati untuk kita tidak membuka celah, membiarkan hati kita terikat pada roh mamon sehingga iblis bisa melakukan bagian yang jahat melalui kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menolak semua bentuk bisikan iblis ke hati kita. Amin.